Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca dan mentelaah Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di pasal yang pertama pada bab yang pertama, yaitu di mana Syekh rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang berilmu. Kalau di PDF itu di halaman 10, ya silakan bisa dilihat. Oh iya, saya lupa sebentar. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian rahimanallah wa iyyakum. Eh, sebentar. Baik, penulis rahimahullah taala melanjutkan pembahasan beliau di akhir pasal yang pertama. Beliau katakan, waqad dzakara katsirun min ahlil ilmi, dan kebanyakan dari para ulama itu mengatakan atau menyebutkan bahwa anna ta'alluma as-sinaati fardu kifayatin. Kebanyakan dari para ulama menyebutkan bahwa mempelajari ilmu sinaah, mempelajari ilmu tentang perindustrian itu adalah hukumnya adalah fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, yaitu harus ada orang yang bisa di antara sebuah kelompok. Wadzalika li'anna an-nasa labudda lahum min awanin yatbakhuna biha. Kenapa demikian? Kenapa kok hukumnya itu fardu kifayah? Kata penulis rahimahullah, wadzalika, dan hal itu li'anna an-nasa, dikarenakan manusia itu labudda lahum min awanin, manusia itu harus punya, labudda lahum min awanin, manusia itu harus punya awanin, harus punya wadah, yatbakhuna biha, harus punya wadah yang bisa mereka gunakan untuk memasak. Ya, jadi kalau nggak ada yang belajar tentang perindustrian, maka bagaimana manusia bisa menjalankan hidupnya dengan baik, begitu maksudnya. Wa yashrabuna biha, dan juga manusia butuh atau orang-orang itu butuh wadah supaya mereka bisa minum dengan wadah tersebut. Wa uh, wa ghairu dzalika, dan hal-hal lainnya, wa ghairi dzalika, dan hal-hal lainnya minal umuri lati yantafi'una biha, dan perkara-perkara lainnya dari minal umur illati, dari perkara-perkara yang yantafi'una biha, yang diambil manfaatnya dari ilmu sinaah. Artinya ya manusia butuh orang yang bisa misalnya masuk dalam pengertian ini juga atau masuk dalam pembahasan ini juga, manusia butuh, orang-orang itu butuh adanya orang yang mengerti kesehatan, kemudian adanya orang yang mengerti tentang perhitungan, mengerti tentang tata cara membuat wadah dan seterusnya. Ya. Fa'idza lam yujad man yaqumu bihadhil masani'i, kalau tidak didapati ada orang yang bisa melakukan ini, yaitu bisa menguasai ilmu-ilmu duniawi, soro ta'allumuha fardhu kifayatin, maka jadilah ta'allumuha, mempelajari ilmu-ilmu duniawi ini itu fardhu kifayatin, hukumnya jadi fardu kifayah. Ya, di sini fardu kita baca mansub ya, sebagai khobar soro. Ta'allumu ini kita baca marfu sebagai isim soro, kemudian khobar soronya adalah fardhu kifayatin, di sini adalah
Kifayatin di sini adalah mudhaf ilaih. Wa hadha mahallu jadalin baina ahli ilmi, dan ini merupakan mahallu jadalin, hal ini merupakan bidang atau suatu suatu hal yang diperselisihkan baina ahli ilmi, di antara ahlu ilmu atau di antara para ulama. Wa ala kulli halin, dan eh, wa ala kulli halin, dan kesimpulannya atau kita lanjutkan dulu. Wa ala kulli halin awaddu an aqula innal ilma alladhi huwa mahallu sana'i huwa ilmu syar'i. Ala kulli hal, kata penulis, aku ingin mengatakan atau menyebutkan bahwa innal ilma, bahwasannya ilmu itu alladhi huwa mahallus sana'i, ilmu yang mahallus sana, yang diberi pujian, wal ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i. Artinya di antara ilmu dunia dan ilmu syar'i yang dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu syar'i. Alladzi huwa fiqhu kitabillahi, yang ilmu syar'i ini merupakan fiqhu kitabillah, yang ilmu syar'i ini merupakan pemahaman terhadap Al-Qur'an wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk dalam ilmu syar'i adalah pemahaman terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dzalika, dan selain dari hal itu, yaitu selain dari ilmu syar'i, fa imma ayakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Maka selain dari ilmu syar'i, maka ilmu itu bisa berupa wasilatan, bisa berupa wasilah, ya, pengantar ila khairin, yang mengantarkan kepada kebaikan, aw wasilatan ila syarrin, atau juga bisa mengantarkan kepada keburukan. Di sini wasilatan, ya, wasilatan yang pertama ini kita baca mansub sebagai ya sebagai khobar yakunu. Kemudian isim yakununya adalah domir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada al-ilmu. Maksudnya ilmu selain ilmu syar'i, ya, itu bisa berupa pengantar kepada kebaikan. Kalau dia bermanfaat bagi orang-orang banyak, maka dia akan menjadi pengantar kepada kebaikan. Namun kalau dia tidak bermanfaat bagi orang banyak, atau bahkan melalaikan seorang dari menuntut ilmu syar'i misalnya, maka itu bisa menjadi pengantarnya kepada keburukan. Jadi kalau ilmu syar'i sudah pasti dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan seorang kepada kebaikan. Adapun selainnya, ya kalau bermanfaat bisa mengantarkan pada kebaikan, bahkan orangnya bisa mendapatkan pahala mempelajarinya karena dia memberikan manfaat kepada orang banyak, atau juga bisa menjadi wasilah kepada keburukan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Maka hukumnya, yaitu hukum mempelajari ilmu duniawi, itu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi, tergantung pada ilmu dunia itu mengantarkan kemana. Ya, jadi hukum mempelajari ilmu dunia itu tergantung. Kalau dia bermanfaat bagi orang banyak atau bahkan dibutuhkan, bisa sampai derajat fardu kifayah. Tapi kalau misalnya malah mengantarkan pada keburukan, maka bisa melahirkan hukum yang lainnya. Baik, selesai pasal yang pertama. Sekarang kita masuk al-faslus tsani, pasal yang kedua di bab pertama, yaitu penulis katakan fadhailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Ya, silakan dibaca. Di sini ada Pak Zaidan, Pak Ahmad Zaidan. Silakan dibaca. Laqad madahallahu. Baik Ustaz. Sebelumnya Ustaz, mana ini arahan Mana? dari halaman Ustaz Sefaris di Akhir Dasar. Mohon maaf kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Tadi Ustaz. Baik. Sebelumnya, mohon maaf Ustaz, ini saya pindahan Oke. dari halamannya Ustaz Sefaris di Akhir Dasar. Oh, begitu, baik. Nah, dan ini baru pertama kali ini. Baik, tapi Anda baca. Baik. Udah masuk grup baca kitab F belum, Pak? Sudah. Sudah ya, baik. Ya, silakan, Pak. Laqad madahallahu. Baik. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu.
وحث عباده على العلم والتزود منه وكذلك السنة المطهرة. فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة، هو من أفضل وأجل العبادات. عبادة التطوع لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله، فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: أحدهما العلم والبرهان، والثاني القتال والس... والسنان. Ya, baik. Ya, cukup di situ dulu. Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan pada pasal yang kedua, yaitu pasal tentang fadhailul ilmi, keutamaan ilmu. Penulis rahimahullah katakan laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh telah memuji apa yang dipuji al-ilma wa ahlahu. Yang Allah puji adalah ilmu, yaitu ilmu syar'i, wa ahlahu, dan orang-orang yang berilmu. Wahatsa ibadahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memotivasi. Jadi hatsa di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada lafdzul jalalah Allah. Wahatsa ibadahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi, mendorong hamba-hambanya alal ilmi, untuk mempelajari ilmu, wa tazawwudi minhu, dan juga untuk berbekal dengan ilmu. Wa kadzalika as-sunnatul mutatahharatu, dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW demikian, yakni sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW juga banyak di antara hadis-hadisnya yang memuji ilmu dan juga ahli ilmu atau orang yang berilmu. Fal ilmu, maka ilmu itu min afdolil a'mali as-solihati, maka ilmu merupakan amal soleh yang afdol, yang paling utama. Amal soleh yang paling utama, amal soleh yang paling afdol atau yang paling utama, yakni di antara amalan-amalan sunnah. Ya, tetap yang menang, yang paling besar tetap adalah ibadah yang wajib, amal soleh atau amal ibadah yang wajib. Karena amal ibadah yang wajib harus selalu didahulukan. Maka kalau dikatakan ilmu itu adalah amal soleh yang paling afdol, ya maka dia berbicara tentang amal sunnah. Amal sunnah yang paling afdol. Wahwa min afdoli wa ajalli al ibadati. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang atau termasuk ibadah yang paling utama, afdoli wa ajalli, ibadah yang paling utama, yang ibadah itu di sini penulis jelaskan ibadati tatawwu. Yang dimaksud dengan ibadah paling utama itu adalah di antara ibadah-ibadah tatawwu atau ibadah-ibadah sunnah. Di sini ibadati kita baca majrur sebagai badal, ya, badal dari kata al-ibadati sebelumnya. Yang al-ibadati ini majrurnya karena mudhof ilai. Kemudian tatawu'i di sini juga mudhof ilai dari ibadat. Li'annahu, karena ilmu syar'i itu adalah nau'un minal jihadi. Karena mempelajari ilmu syar'i itu termasuk bagian dari jihad. Nau'un minal jihadi, dia termasuk bagian dari jihad. Fi sabilillahi, jihad di jalan Allah. Fa inna dinallahi, maka sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala, innama qama bi amrayni, itu hanyalah tegak dengan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-ilmu wal burhanu, yaitu ilmu dan burhan. Kemudian asani, dan yang kedua adalah al-qitalu was-sinanu, yaitu yang kedua adalah qital dan sinan, yaitu dengan peperangan. Baik. Ya, silakan dilanjutkan Pak Susilo. Pak Susilo tadi ya. Ya, silakan Pak Susilo. Fala Buddha. Wathani al-qitalu was-sinan. Fala Buddha min hadzainil amrayni wala yumkinu an yaquma dinallahi wa yadhharu ila bihima jami'an. Wal awalu minhuma muqaddamun
على على الثاني ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى تب حتى Tuballighuhum. تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل فيكون العلم قد سبق القتل Kita lah. قتالا. Ya, baik. Kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan, tadi beliau katakan innama qama bi amroini atau fa inna dinallahi azza wa jalla innama qama bi amroini. Sungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan dengan dua hal, yaitu dengan al-ilmu wal burhan, yaitu dengan ilmu, kemudian wasani al-qitalu was sinan, yaitu dengan peperangan. Fala budda min hadainil amroini. Maka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu harus ada salah satu di antara keduanya atau dua-duanya bahkan. Wala yumkinu an yakuma dinullahi. Maka agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bisa berdiri tegak, ya. Wa yadhhara illa bihima jami'an. Dan juga tidak akan bisa yadhhar, tidak akan bisa menang, tidak akan bisa mendominasi illa bihima jami'an, kecuali dengan keduanya jami'an secara bersama-sama, yaitu dengan ilmu dan peperangan. Di sini yakuma ini kita baca mansub ya, karena ada an di depannya. Kemudian dinu ini kita baca marfu sebagai fa'il dari yakuma. Ya, dinu ini kita baca marfu sebagai fa'il dari yakuma. Kemudian lafzul jalalah kita baca majrur ya sebagai mudhaf ilai. Yadhhar ini ada waw atofnya ya. Dan dia atof kepada yakuma. Sehingga di sini yadhhar kita baca mansub juga. Jadi dibaca yadhharo illa bihima jami'an. Wal awalu minhuma muqaddamun ala sani. Dan yang pertama dari keduanya, tadi kan ada dua, ada ilmu dan qital. Yang pertama dari keduanya yaitu adalah ilmu, itu muqaddamun ala sani, didahulukan sebelum yang kedua. Maksudnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua cara, ilmu dan qital. Antara keduanya ilmu itulah yang didahulukan. Jadi ilmu dulu baru qital. Walihada oleh karena walihada maka dari itu kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad alaihi wasallam ya, atau berdasarkan hal ini Nabi Muhammad alaihissalam itu la yugiru. Di sini kita baca yugiru dari kata aghara yugiru, artinya menyergap atau menyerang ya. Dari kata aghara yugiru. Dari kata menyergap artinya menyergap atau menyerang. Walihada maka atau berdasarkan hal tersebut Nabi Muhammad alaihissalam itu la yugiru ala qaumin, tidak memulai untuk menyerang suatu kaum ya. Kaumin di sini kita baca tasdid ya, karena tidak ada yang menghalangi tasdidnya. La yughiru ala qaumin, beliau tidak bergerak untuk menyerang suatu kaum hatta tuballighahum. Ini dari kata ballagha yuballighu ya, dari kata ballagha artinya menyampaikan. Ballagha yuballighu tablighon. Beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak memulai untuk menyerang suatu kaum hatta tuballighahum ad-da'wata. Da'wata di sini kita baca mansub sebagai maf'ul bi tsani. Maf'ul bi pertama adalah hum, kemudian da'wata adalah maf'ul bi yang kedua. Sampai beliau Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dakwah. Sampai beliau alaihi wasallam itu menyampaikan dakwah ilallahi azza wa jalla. Atau mohon maaf, ini saya ralat ya. Saya ralat karena di sini pakai tak ya, karena nggak mungkin kalau pakai tak itu failnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau pakai tak, maka kita katakan hatta tablughohum ad-da'watu. Dakwah yang jadi
fa'il karena di sini pakai ta di depannya. Ya, sehingga kalau pakai iya misalnya yuballighuhum ad-da'wata itu masih bisa nanti fa'ilnya kepada Nabi, kemudian dakwah itu adalah maf'ul bih tsani. Tapi karena dia pakai ta ya berarti di sini fiilnya kembali kepada fiil mujarrad yaitu balagho ya belugu bulughon. Kemudian fa'ilnya adalah ad-da'watu. Jadi kalau kita artikan hatta tablughahum ad-da'watu sampai hingga dakwah itu sampai kepada mereka. Kalau dikembalikan kepada mujarrad maka maknanya jadi sampai wasola. Jadi kalau balagho ya belugu itu maknanya wasola. Kalau balagho yubalighu itu maknanya ausola menyampaikan. Ya, jadi di sini saya ralat bacanya tabelugho. La yughiru ala qaumin. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memulai untuk menyerang suatu kaum sampai atau hingga dakwah itu sampai kepada mereka. Ya, nah. Hingga dakwah itu sampai kepada mereka. Kemudian hatta tablugha ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Fayakunul ilmu qad sabaqal qitala, maka berdasarkan hal ini ilmu itu qad sabaqal qitala telah mendahului telah mendahului qital. Jadi ilmu didahulukan, dakwahnya disampaikan dulu, kalau mereka masih menolak baru qital. Nah, di sini yakunu, kemudian al ilmu adalah isim yakunu, khobar yakunu adalah jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah dari sabaqo dan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada al ilmu. Satu kesatuan jumlah fi'liyah ini jadi khobar yakunu fi mahali nasbin, kemudian al-qitala ini adalah al-qitala ini adalah maf'ul bih dari sabaqo. Baik, kita lanjutkan. Silakan Mas Faik. Qala ta'ala. Mas Faik, ada? Izin mustami. Oh, izin mustami. Oh ya, mohon maaf. Iya, ya. Ternyata di tempat antum juga hujan ya. Pak, saya kembali ke Pak Ahmad Zaidan aja. Silakan Pak Ahmad Zaidan. Baik, Ustaz. Qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Surah Az-Zumar al-ayah al-tasi'ah. Fal-istifham huna la budda fihi min muqabil amrin huwa qa'imun qanitun ana al-layli wan nahar ay kaman laysa kadzalik wa tarfu tsani al-mufaddalu alayhi mahdhufun lil ilmi bihi fahal yastawi man huwa qanitun ana al-layli sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Ya, cukup. Al-jawab. Nah, cukup dulu. Kemudian menulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili. Apakah orang yang dia melakukan ibadah ana al-laili sepanjangan malam, sajidan wa qa'iman, dia bersujud, kemudian dia berdiri untuk sholat, yahdarul akhirata, dia takut terhadap azab di akhirat, wa yarju rahmata rabbihi, dan dia yarju rahmata rabbihi, dia mengharapkan rahmat dari Rabb-nya, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Falistifhamu, maka kata tanya di sini kan pakai hamzah di depan kan, amman huwa qanitun ana, alai dan seterusnya. Istifham pada kalimat ini atau pada ayat ini, falistifhamu huna, istifham pada ayat ini labudda fihi min muqabilin. Istifham pada ayat ini itu pasti punya muqabil, pasti punya pasti punya lawan gitu ya, pasti ada bandingannya. Karena di sini pakai amman huwa, pakai am ya, pakai am, yang am itu
dia menyatakan yang dimana am itu dia menyatakan apa istilahnya takhir kalau saya nggak salah ya, pilihan gitu ya. Am seperti ini. Oke. Istifham pada ayat ini itu pasti punya muqabil, pasti punya bandingan, pasti punya tandingannya. Di ayat dikatakan amman huwa qaimun qanitun ana al-laili wan nahari. Apakah orang yang amman huwa, apakah orang yang qaimun dia berdiri untuk sholat, qanitun dia lakukan terus hal tersebut, ana al-laili wan nahari dia lakukan itu sepanjang malam dan sepanjang siang, artinya dia memanfaatkan waktunya dengan baik untuk melakukan hal itu semua. Ai kaman laisa kadzalika. Apakah orang seperti ini itu kaman laisa kadzalika, seperti orang yang tidak demikian. Artinya seperti orang yang tidak melakukannya, tidak melakukan ibadah di sepanjang siang dan malamnya. Wa tarfus tsani, kemudian sisi yang kedua, al mufaddalu alaihi, sisi yang kedua yang apa namanya? Sisi kedua yang apa ya? Mufaddal alaihi itu bahasa Indonesianya yang dikalahkan gitu ya. Apa? Teman-teman punya pilihan bahasa yang bagus nggak? Mufaddal alaihi yang tidak seperti itu, yang tidak melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam ayat itu. Kurang lebih begitu ya. Yang jadi tandingannya itu mahdzufun, dihapus lil ilmi bihi karena sudah diketahui. Artinya ya kebalikan dari orang yang melakukan ibadah sepanjang siang dan malam adalah orang yang tidak melakukannya. Karena sudah diketahui seperti itu, dihapuslah pembandingnya. Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili. Apakah sama orang yang dia melakukan ibadah ana al-laili sepanjangan malam, sajidan au qa'iman, dia bersujud atau dia berdiri untuk salat, yahdharul akhirata, takut terhadap azab di akhirat, yarju rahmata rabbih, kemudian dia mengharapkan kasih sayang Rabb-nya. Hal yastawi, apakah yang seperti ini sama? Hal yastawi huwa, apakah yang seperti ini tadi itu sama? Wa man huwa mustakbirun an taatillahi. Apakah dia sama dengan orang yang mustakbirun an taatillahi, sama dengan orang yang berlaku sombong, ya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, silakan Pak Susilo. Al-jawabu la yastawi fahadzal ladzi huwa qanitun yarju thawab yarju thawaballahi wa yahdharul akhirati Akhirata. wa yahdharul akhirata hal fi'luhu dzalika an Hal ilmi fi'luhu. hal fi'luhu dzalika an ilmin au an jahlin. Al jawabu an ilmin. Walidzalika qala hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, cukup. Maka jawaban dari pertanyaan sebelumnya, ya, apakah sama orang yang melakukan ibadah sepanjang malam dengan orang yang tidak mau taat kepada Allah? Kata Syekh rahimahullah, al-jawabu, maka jawabannya adalah la yastawi, tidak sama. Yang seperti itu jelas tidak sama. Fahadzalladzi huwa qanitun. Maka orang yang dia qanitun yarju thawaballahi, dia rajin beribadah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa yahdharul akhirata, dan juga menghindari atau dia takut terhadap azab di akhirat. Hal fi'luhu dzalika, apakah orang seperti ini itu dia melakukannya? Hal fi'luhu dzalika, apakah perbuatannya atau dia melakukan ini semua an ilmin au an jahlin, dia melakukan ini semua itu dengan ilmu atau dengan kejahilan. Artinya perbuatan dia yang dia melakukan amal soleh sepanjangan malam, ya, dia melakukan amal soleh sepanjangan malam, takut terhadap azab Allah, dia berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Kira-kira dia bisa melakukan itu semua, ya, karena dia punya ilmu atau
karena dia tidak tahu, ya sudah asal melakukan saja. Kurang lebih begitu yang ingin disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian beliau katakan al-jawabu, maka jawabannya adalah an ilmi. Pasti orang yang melakukan itu semua itu muncul karena dia berilmu. Dia berilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana pahala Allah, bagaimana kenikmatan yang dia dapatkan ketika dia beribadah kepada Allah baik di dunia dan nanti yang akan dia dapatkan di akhirat. Dan apa yang akan menjadi konsekuensi ketika dia tidak melakukan ibadah tersebut. Ya, terutama yang wajib-wajib. Maka karena pengetahuan dia terhadap ini semua, ya dia melakukannya. Makanya Syekh katakan an ilmi. Perbuatan itu semuanya muncul karena ilmu dia terhadap Allah Subhanahu wa taala atau ilmu syar'i. Walidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ya'lamuna, orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan innama yatadzakkaru, orang yang bisa, ya, atau bisa kita artikan seperti ini, innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa mengetahui ini semua, yang bisa menangkap permisalan ini semua, yang bisa mengambil pelajaran itu innama hanyalah ulul albab, hanyalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ada yang nambah nggak? Coba kita cek dulu. Oh, nambah Pak Trijoko. Silakan Pak Trijoko. Paragraf selanjutnya. La yastawi. La yastawi alladzi ya'lamu walladzina la ya'lamun. Kama la yastawi al-hayyu wal mayyitu. Was-sami'u wal asammu wal basiru wal a'ma. Al-ilmu nurun yahtadi bihil insanu wa yakhruju bihi minaz zulumati ilan nuri. Al-ilmu yarfa'illahu bihi man yasha'u min khalqihi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa lihadza najadu anna najadu Wajada yajidu ya, najidu ya. najidu. Nah, Ustaz. Wa lihadza najidu anna ahlal ilmi Mahallus sana'i. mahalus sana'i kullu ma zukiru asnan nasu alaihim wa hadha raf'u lahum fid dunya amma fil akhirati fa innahum yartafa'una darajatal bihasbi ma qamu bihi minad da'wati ilallahi wal amali bima amalu. Ya, baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan la yastawil ladzi ya'lamu wal ladzi la ya'lamu. Tentu tidak sama antara orang yang ya'lamu, antara orang yang dia berilmu atau mengetahui tahu ilmunya, wal ladzi la ya'lamu, dengan orang yang tidak tahu ilmu. Kama la yastawi al hayyu wal mayyitu. Sebagaimana antara orang hidup dan mati itu jelas tidak sama. Yang satu hidup bergerak di atas bumi, yang satu sudah meninggal dikebumikan di bawah tanah. Wasami'u wal asammu, juga tidak sama antara orang yang mendengar dan orang yang tidak bisa mendengar. Wal basiru wal a'ma, juga tidak sama antara orang yang basir, yang dia bisa melihat, wal a'ma, dan juga orang yang tidak bisa melihat. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Yahtadi bihil insanu, dengan ilmu orang bisa mendapatkan petunjuk. Ya.
wa yakhruju bihi, dan si al-insan, orang tadi itu, ya, itu bisa keluar, yakhruju bihi, dengan perantara ilmu dia bisa keluar, minadz-dzulumati ilan nuri, dari keluar dari kegelapan kegelapan akan ketidaktahuan ilmu, ilan nuri, kepada cahaya ilmu, yaitu cahaya Islam, cahaya ilmu syar'i, yang dia akhirnya bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana ibadah yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. Al ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u. Ilmu itu dengan perantara ilmu, yarfa'ullahu bihi man yasha'u. Allah Subhanahu wa taala, atau karena sebab ilmu, Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan derajat man yasha'u, siapapun yang dia kehendaki, min khalqihi, dari ciptaannya atau dari hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat. Untuk orang-orang yang berilmu, Allah tinggikan lagi beberapa derajat. Walihada, oleh karena itu, najidu anna ahlal ilmi mahallus sana'i. Oleh karena itu kita dapati orang-orang yang berilmu, ahlul ilmu, atau orang-orang yang dia berilmu, ya, para ulama, itu mahallus sana. Dia itu tempatnya pujian. Artinya banyak pujian yang diberikan kepada orang yang berilmu. Kullama dzukiru asnan nasu alaihim. Setiap kali seorang ulama itu disebutkan namanya, asnan nasu alaihim, manusia akan memujinya. Wa hadza raf'un lahum fid dunya. Inilah Allah mengangkat derajat mereka di dunia. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa innahum yartafi'una darajatin, ya. Fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wati. Maka kalau di akhirat derajat mereka itu terangkat, ya, derajat mereka itu terangkat bihasabi ma qamu bihi minad da'wati. Derajat mereka itu terangkat selaras dengan bagaimana mereka berdakwah di dunia. Maqamu bihi minad da'wati ilallah, bagaimana mereka berdakwah. Kalau mereka dakwahnya itu semangat, kencang, ada kesempatan mereka selalu berusaha untuk berdakwah, ya derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang punya ilmu tapi malas-malasan berdakwah. Wal amali bima amilu. Wal amali bima amilu. Alimu atau amilu harusnya. Dan juga berdasarkan amal yang dia amalkan. Itu berarti, ya, maknanya. Dan juga berdasarkan amal yang dia amalkan. Selain dia berilmu, ya, dia juga mengamalkan ilmunya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Setinggi atau sekencang apapun dakwahnya, amalnya, ilmunya, maka kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti derajatnya akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Baik, insya Allah sampai di sini karena sudah Isya, ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan pekan depan di hari Kamis ba'da Isya. Ini nanti kalau tadi mungkin belum baca semua, kita lanjutkan lagi ba'da Isya. Tapi kalau misalnya udah baca semua, ya kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di jam yang sama, yaitu Kamis ba'da maghrib sampai selesai. Ya, saya tuliskan sampai selesai karena bisa saja ada satu waktu nanti kita lanjutkan sampai ba'da Isya. Jadi kita potong sholat Isya dulu, terus kita mulai lagi setelah sholat Isya. Ya, bisa nanti seperti itu. Tapi yang hari ini kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.